Halo, maaf ya teman-teman, nggak tahu ini koneksinya nggak stabil. Terus tadi, coba saya invite Pak Basko. Halo, halo, Pak Bas. Halo Halo, Bu. iya, kita, kita kepental-pental keluar nih. Bu, saya kira Oke, koneksi saya yang jelek. uh, tadi Pak ini memang keluar sebentar, saya invite masuk, habis itu saya yang mental keluar. Sekarang mana nih Pak Basnya? Ini barusan Oke, Pak WhatsApp saya Bas, nih. Nah, ini udah masuk juga. saya sudah invite nih Pak Basnya. Udah ada join ya Pak Bas? Pak Abbas Halo belum Pak masuk Bas. sih. Pak Bas is unable to join. Okay, let me see. What's up with the connection malam ini? Okay. Kita terpaksa ngalah dengan teknologi ya. Nah, ini muncul. Nih, Halo Pak Bas. halo Pak Hadi Kuncoro juga udah gabung nih. I don't know what's happening malam ini. Oke. Okay. Saya pikir koneksi saya yang buruk. Kemarin soalnya Ya, gitu. Iya. ya di Oke, akhir-akhir ya Pak Chandra ya. Iya. Silakan Pak. Pak Bas, silakan. Mas Mas Adi mau ikutan jadi nggak? Mau saya Buat invite? di, Tadi. boleh aja beliau ada hadir gitu sekalian aja biar rame ya. Iya, seru. Suaranya Bu Adi putus-putus tadi. Putus-putus ya. Sebentar, saya Oke, ini. aman sekarang. Oke, nggak apa-apa Bu. Sembari kita menunggu Mas Adi kita lanjut aja. Jadi, oke. Ya, mungkin gini aja apa namanya Bu Adi sekarang yang nggak stable nih gambarnya. Pak Bas bisa dengar suara saya? Bisa, bisa Bisa, bisa. suaranya tadi. Ah, Atau kalau Pak Bas ini apa ini bisa di ini oke, aman, aman. Pak Chandra aman, aman oke, kan? Ngelihat saya juga kan? Aman. aman. Ya, aman, semua aman. Kecuali mungkin sesaat Bu Atinya aja rada kadang-kadang buffering ya. Iya, muter. No Oke, problem. silakan Oke, lanjut. Oke, kita lanjut aja ya. yes. Oke, teman-teman. Maaf nih, kesalahan teknis ada di apa namanya di servernya Business.id. Oke, jadi tadi kita membahas dua hal ya. Nah, yang saya sampaikan topik kita malam ini memang lead-nya atau topik utamanya mengenai omnichannel dan yang kedua mengenai fenomena geser botol ya, yang kejadian
Cristiano Ronaldo, Manuel Locatelli, Paul Pogba semua menggeser-geser botol, ada Coca-Cola dan Heineken. Dan itu hubungannya, impact-nya seperti yang kita bahas semalam dengan Pak Chandra adalah mengenai image dari brand yang digeser itu tentunya. Tapi juga ada fenomena di mana ada agenda dari masing-masing pemain itu, walaupun bukan untuk menjatuhkan brand tersebut, tapi mereka ingin menampilkan suatu gerakan yang hubungannya dengan kesehatan ya. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa intinya yang namanya sponsorship itu akan berubah wujudnya ke depannya ya. Kita bicara kemarin soal yang namanya brand dengan talent itu harus memiliki value yang setara sehingga saling membangun ya. Brand itu membangun dengan profil talent yang dipilih dan juga disesuaikan dengan value dari event tersebut. Ya, jadi ada 3 partai di situ. Itu betapa kita ke depannya harus memikirkan itu. Nah, kalau brand kita sudah cukup besar dan juga kita sebentar. Ya, giliran brand kita sudah cukup besar dan kita ingin berpartisipasi dalam sponsorship, itu adalah 3 hal yang 3 partai yang harus kita perhatikan. Wih, ini ada Mas Adi. Halo Pak Bas, apa kabar Bang Skoro? Baik Mas Adi. Wah, apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Waras Pak, masih waras Pak. Waras ya, seger waras ya. Selamat malam Pak, Ibu. Selamat malam Pak Adi. Ya. Jadi Mas Adi, ini kita undang-undangan nih, karena topik di minggu ini kan kita bicara soal omnichannel. Kemarin hari Sabtu kan di Business Forum banyak pertanyaan. Terus semalam saya sama Pak Chandra bicara soal fenomena geser botol. Nah, Mantap. itu pasti teman-teman banyak pertanyaan. Nah, kalau Bu Ati saat ini menggantikan posisinya Melisa yang sedang menunggu kehadiran jabang bayinya. Wah, amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. ID nih, gitu. Siap, Tadi saya udah siap. kilas balik sejenak apa poin-poinnya di omnichannel supaya teman-teman refresh dan juga mengenai fenomena geser botol sehingga teman-teman biasanya harus diprovokasi dulu Mas, diingetin lagi supaya sadar mau nanyanya apa gitu. Jadi sekarang kita tunggu aja nih Mas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya seputar 2 topik itu dan juga kalau ada yang mengenai pertanyaan bisnis secara umum juga kita bisa layanin ya. Gitu. Monggo silakan teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Udah ada yang masuk Bu Ati? Belum ada pertanyaan masuk di kolom pertanyaan. Baru banyak yang waving aja. Apa mungkin karena ini ada 3 jagoan ini yang tampil malam ini. Jadi kayaknya mereka itu tuh tertarik. Apa sih yang ini? Yang seru yang dibahas nih bertiga ini. Mungkin sambil menunggu Pak Bas, apa lagi dari isunya? Ya. Mungkin gini aja kita tambahan aja dari apa yang kita bahas mungkin dari omnichannel dulu ya. Biar kita seragamkan dulu lah pemahamannya dengan omnichannel. Kira-kira kemarin itu Pak Mas Adi ya, dari topik kemarin kan udah kita sampaikan ya panjang lebar Mas Adi, kontennya juga cukup komprehensif ya. Dan saya lihat paling enggak teman-teman itu
lebih paham nih Mas, yang namanya omni channel itu tidak hanya sekedar multi channel gitu. Kadang-kadang omni sama multi dianggap sama gitu kan ya. Padahal Ya, ada unsur tambahan yang sifatnya integrasi dan ya, juga yang apa namanya ada unsur di mana ngelihatnya mulainya dari customer experience ketimbang kalau ya, hanya multi channel. Sehingga ya, eh, apa namanya itu saya rasa mindset yang perubahannya cukup dramatis ya. Setelah itu saya ada dapat beberapa pesan bahwa itu insightful sekali nih, Mas Hadi. Mungkin Mas Hadi bisa tambahin lagi Mas supaya lebih memperjelas sebelum kita tunggu pertanyaan dari teman-teman. ya. Mungkin sedikit mengulang saja Pak Baskoro bahwa kemudian omni-channel itu basisnya itu adalah customer experience. Jadi Yes. customer experience itu adalah di mana ketika ada pembelanja atau pembeli mau dari channel online, mau offline, online-nya mau lewat marketplace, mau lewat website, mau lewat sosial media, mau lewat WhatsApp, mau lewat kemudian community reseller, apapun itu, atau kemudian yang offline, offline-nya lewat toko offline, mau lewat distributor retailer dan sejenisnya, itu customer experience-nya itu sama. Apa aja yang customer experience-nya sama? Pertama adalah dari layanan customer service atau komunikasi dulu. Baik itu Ya. customer-nya nanya informasi atau komplain, mau channelnya lewat tadi jualannya di marketplace ke, mau di website ke, mau di manapun itu, maka responsiveness-nya, kualitas informasinya, solusi untuk meresolusi problem komplain tadi, itu satu responsiveness-nya cepat. Jadi mau lewat channel manapun sama kecepatannya. Yang kedua, kualitas meresponnya juga sama dari satu channel dengan satu channel yang lain. Di situ. Hmm. Begitupun Hmm. sama dalam konteks CRM. CRM itu artinya misalnya kemudian kita meng-apply beli sekian dapat poin reward sekian. Beli sekian dapat kode voucher untuk next belanja dapat diskon 20%, misalnya kayak gitu. Maka kalau voucher-voucher tadi bisa di-apply, mau di marketplace apply bisa, mau dipakai di offline bisa, mau di website bisa, dan sejenisnya. Nah, sehingga everybody menjadi shopper itu ketika berbelanja itu dimanapun experience-nya sama. Di situ. Nah, apalagi komponen yang berikutnya? Komponen berikutnya misalnya apa? Dia mau belanjanya orang Makassar ke, orang Papua ke, orang Bali ke, orang Jakarta ke, itu dikirimnya dari tempat yang terdekat. Di situ. Sehingga Pak, dia taunya lead time-nya sama kayak orang Jakarta. Ongkos kirimnya sama kayak orang Jakarta. Resiko rusaknya sama kayak orang Jakarta. Dan pilihan kirimnya bisa macam-macam. Bisa pakai yang instan, yang hijau-hijau itu, yang jam-jaman, atau bisa yang pakai kurir reguler. 1 hari, 2 hari, dan sejenisnya. Nah, bagaimana cara menciptakan customer experience yang sama dengan omnichannel itu adalah mengintegrasikan seluruh channel-channel tadi, baik channel CRM, channel sales jualan, atau channel supply chain, entah itu stock point fulfillment atau delivery, itu terintegrasi dalam sebuah teknologi platform. Sehingga customer di belakang layar tuh nggak tahu orang Makassar sebetulnya dikirimnya dari gudang Makassar, atau dari toko Makassar, atau dari distributor Makassar. Di situ. Tapi mereka nggak perlu tahu bahwa sebenarnya dikirimnya dari daerah Makassar. Di situ. Nah, bagaimana teknologi menciptakan integrasi tadi sehingga membangun sebuah bisnis proses yang terintegrasi dalam yang disebut omnichannel tadi. Di situ. Nah, bagaimana cara memulainya? Mindset. Kenapa? Karena ini sebuah perubahan besar yang tadinya konvensional bisnis, jualannya satu-satu, di offline satu, di online satu, ditanganin sendiri-sendiri, bagaimana mengintegrasikan, itu mulainya dari mindset. Kenapa? Karena biasanya udah mikir, aduh, gua nggak tahu teknologinya apa. Kedua, kalau teknologinya, gua tahu teknologinya, ujungnya kemana? Kayaknya gua nggak punya duit buat investasi. Ah, itu udah blokir dulu tuh, udah blocking dulu tuh, di situ. Nah, the way yang kita sampaikan, omnichannel itu adalah sebuah inovasi digital transformation dalam bisnis Anda, maka bisnis transformation itu berbasis digital itu ada 4 nilainya. Pertama, membangun optimalisasi.
Either itu efisiensi atau kemudian apa namanya produktivitas lebih tinggi. Itulah optimalisasi. Kedua, dengan transformasi digital itu harus menciptakan new customer experience. Itu harus dipastikan. Customer experience barunya harus terjadi. Yang ketiga, harus menciptakan continual inovasi. Karena dengan teknologi platform yang dibangun, maka teknologi ini kan saban minggu, saban hari ada teknologi baru terus. Dia harus siap berevolving dengan teknologi inovasi yang baru. Nah, yang keempat, harus menciptakan value baru. Value valuasi barunya dari mana? Dari nilai perusahaan dan juga dari nilai terutama big data, karena sudah mulai berbasis digital. Teknologi based tadi. Nah, kalau 4 value valuasi tadi, yang baru, yang ketiga, innovation yang berkelanjutan. Yang keempat adalah nilai valuasi yang terbaru. Maka disitulah keberhasilan business transformation berbasis digital technology. Yang dimana kalau perdagangan awalnya mulai dari mengintegrasikan berupa omnichannel. Iya. Di situ. Keren sekali. Jadi kalau apa namanya orientasi kita berpikir sebenarnya untuk memanfaatkan digitalisasi yang sekarang ini ke dalam bisnis yang kita lakukan. Jadi span-nya atau scope-nya itu luas ya, Mas Adi. Jadi tidak hanya channel of distribution, tapi juga channel of promotion, channel of selling, semuanya itu akan terakomodasi. Jadi ujung-ujungnya itu tadi ukurannya adalah customer experience itu akan semakin tinggi dan tinggi terus ya. Betul. Menarik sekali. Oke, sebelum kita ambil pertanyaan, mungkin ke Pak Chandra. Pak Chandra, kemarin kita bicara soal strategic communication yang hubungannya dengan fenomena geser botol ya. Nah, mungkin perlu ada beberapa refreshment nih dari Pak Chandra nih. Poin-poin yang kemarin kita sampaikan. Oke, Pak Bas. Teman-teman, pada intinya yang namanya komunikasi itu ada sebuah pihak yang ingin menyampaikan pesannya kepada target tertentu dan diharapkan responnya kembali sesuai dengan yang diinginkan. Kalau responnya nggak sesuai dengan yang diinginkan, maka komunikasi ini nggak berlangsung dengan baik. Nah, ketika si penerima ini mendapatkan persepsi yang tidak sama dengan apa yang diinginkan si pemberi berita, ini terjadi masalah. Demikian juga dengan sponsor. Kalau yang namanya sponsor itu merupakan sarana sebetulnya. Jadi kalau kita mensponsor itu sarana. Sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada target audience kita, kepada market kita, melalui orang, melalui acara, atau melalui yang lainnya. Nah, ketika channel atau sarana yang ingin digunakan itu tidak menyampaikan pesan dengan baik, jadi masalah. Problemnya kemarin kita juga sudah bahas, banyak brand yang ingin nyerempet hal sebetulnya value atau nilai dari orang atau isu atau event yang mau ditunggangi itu nggak sama dengan value dari brandnya. Jadi ketika Coca-Cola itu nebeng ke olahraga itu citranya sama dengan sehat, prestasi sehat. Sedangkan Coca-Cola diketahui sebagai produk non sehat. Ketika kita mau nebeng ketika kita mau nebeng ke sana dan ternyata tidak sejalan, terutama orang-orang yang di dalamnya ini kan believers dari gaya hidup sehat sebetulnya, seperti kayak Cristiano Ronaldo segala macam. Sehingga ini bisa berdampak kembali. Beda kalau antara brand dengan personal yang ditunggangi dan event yang ditunggangi itu punya value yang sama. Ini akan menjadi satu energi yang kuat. Jadi hati-hati. Kalau kita mau nebeng itu, kita lihat nebengannya sejalan nggak sama kita. Jangan-jangan kita nyasar. Benar sekali. Ya, jadi kalau kita udah main di ranah publik ya, di
ruang publik ya istilahnya atau public space, itu sangat penting kita juga harus mengimbangi opini yang terbentuk ya, mau itu positif ataupun negatif kita harus mengimbangi. Dalam hal ini kita ngambil contohnya memang opini yang terbentuk yang tidak favorable atau yang tidak disangka-sangka oleh brandnya, dalam hal ini adalah Coca-Cola. Nah, di situ kita belajar sekali, apalagi di dunia digital online, segala sesuatu bisa cepat, bisa live ya, dalam hitungan detik. Waktu itu dibilang dalam 4 detik kehilangan apa? 4 miliar dolar Coca-Cola nilai kapitalisasinya. Jadi 4 miliar dolar, itu bukan 4 miliar rupiah. 4 miliar dolar itu hitungannya triliunan, 58 triliun rupiah. Saya belum pernah lihat uang sebanyak itu tuh, ngitungnya bingung gitu. 48 triliun. Itu Pak, kalau dibuat membiayai COVID kita top chair Pak. Jadi, dapat vaksin berapa kontainer ya itu Pak Chandra ya? Nggak cuma vaksin, kita bisa bikin rumah sakit baru Pak, banyak Pak. Oh iya, benar 58 triliun ya. Itu apa namanya? Meludak-meludak tuh rumah sakitnya ya, jumlah bednya. By the way, teman-teman yang nggak tahu, jadi Pak Chandra juga terlibat ya di Satgas COVID. Jadi kalau soal COVID, Pak Chandra juga aktif di situ ya. Oke, ini Pak Bas menarik Pak Bas. Sebetulnya tadi ya, ketika berbicara tentang omnichannel, awal salah satu pilarnya itu kan basisnya dari komunikasi Pak. Betul Pak. Pertama pilar ya kan di komunikasi Pak. Nah ini ketika kemudian from now and onward itu ada yang namanya social media commerce atau social commerce Pak. Nah social commerce itu kan berangkatnya platformnya itu kan sebetulnya dari komunikasi, berangkatnya platform dasarnya, entah itu social media either Facebook, Instagram atau kemudian WhatsApp group dan sejenisnya. Tapi mereka membangun sebuah komunitas sehingga kemudian memiliki sebuah interest atau kepentingan yang sama. Bahasa komunikasinya kan begitu. Koreksi kalau saya salah Pak Chandra. Nah, the next game-nya adalah social media commerce itu berbasis visual atau video, which is adalah live streaming, Pak. So why makanya kemudian sekarang muncul nih Maret ini launching di Indonesia yang namanya TikTok Commerce, Pak. Nah, bayangkan yang tadinya bahkan di Amerika sudah ada Pak yang Netflix Commerce, Pak. Netflix Commerce itu sudah ada Pak di situ. Nah, can you imagine orang yang tadinya secara visual joget-joget, bayangkanlah si Ronaldo tadi mindahin barang kan gitu, live streaming gitu, mindahin botol tadi gitu loh. Efeknya kayak gitu. Nah, the next game-nya lagi nanti pada saat Ronaldo dengan follower di TikTok-nya sekian puluh juta, misalnya kayak gitu, dia mindahin sebuah produk, mengganti sebuah produk yang dia ingin endorse. Can you imagine berapa Pak transaksinya? It's not only about saham gitu loh. Dan ini in reality sekarang itu di China yang namanya live streaming commerce Pak sudah mengalahkan konversinya itu sudah mengalahkan terhadap e-commerce pembelanjaan yang direct normal Pak. Sekarang ini Pak. Kenapa? Bayangkan makanya kenapa kemudian kebayang Pak TikTok itu orang tadinya cuman komunikasi ya, joget-joget menyampaikan message-nya dia atas besar voice itu. Pendengar komunikasi itu kan kalau saya yang tidak salah ilmu dasarnya itu kan sender, receiver, sama inti yang menyampaikan medianya kan gitu ya Pak Chandra ya. Bahasa dasarnya kan konsepnya begitu. Can you imagine ketika receivernya kan banyak yang terpengaruh dan kolamnya semakin banyak, disitulah rumus dalam e-commerce. Traction menghasilkan traffic yang masuk di funneling menghasilkan konversi sales. Yes. Di situ. Nah, jadi sebetulnya awal dasar dari omnichannel itu datangnya dari teman-teman digital marketing loh Pak, dari komunikasi Pak.
Awal Jadi dari Mas, omnichannel itu berangkatnya dari situ. kalau Luar saya biasa. boleh menambahkan, Pak, kalau saya boleh menambahkan, sebetulnya omnichannel ini bukan hanya soal experience, tapi juga soal engagement, Pak. Correct. Correct. Betul sekali, Yes. Pak. Setuju sekali, Pak. Hmm. Jadi Menarik ketika sekali. dia bereksperimen, customer experience-nya dapat, kemudian loyalty solid di tas loyalty-nya jangka panjangnya itu datangnya dari engagement, Pak. Dia akan Ya, semakin solid dan akan terus repeat, Pak, karena engagement-nya, Pak. Dari situ. exactly. Yeah. Yes, very good point. Jadi itu kalau kita lihat di ini Pak, path of purchase ya. Jadi Pak Chandra, Mas Hadi juga, kita lihat itu sebenarnya setelah mereka melakukan pembelian itu belum selesai kan tugasnya kita sebagai pemilik brand, di mana kita harus memastikan mereka tidak hanya berulang lagi membeli produk kita, tapi juga engagementnya juga akan terus tertata ya, tanpa menurunkan experience. Karena kalau experience yang nggak dapat, engagementnya boro-boro dapat, gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kita udah dapat experience yang dapat, engagement itu harus terus kita dapetin. Makanya istilahnya relevance-nya itu harus terus tinggi. Ya, produk-produk kayak zaman dulu yang Adidas yang benar-benar dianggap tua, akhirnya keluar Nike. Brand Adidas pun harus meningkatkan relevance sehingga engagement-nya terus hadir di benaknya konsumen. So that's very good point ya. Diawali dengan communication, dan saya lihat pilarnya sebenarnya brand itu tetap harus kuat. Brand dari sebuah produk atau jasa harus ada di awal. Value-nya harus ada ya. Dan itu harus dikomunikasikan dan melalui media apapun ya, digital atau konvensional atau integrasi dari keduanya, itu sudah prasyarat utamanya. Oke. Bu Ati, mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada dua pertanyaan nih yang masuk dari akun Karel J23. Katanya ini untuk ketiga coachesnya. Ada nggak insight dari para coach tentang bagaimana memulai bisnis di tengah pandemi yang belum akan berakhir ini? Ada nggak sih tipsnya? Memulai pandemi, mulai bisnis di tengah pandemi. Ini kan sudah masuki tahun yang kedua nih pandemi. Wave 3. Pelajaran dari teman-teman coach ini nih. Ya, monggo Mas Hadi, silakan. Oh, saya dulu. Nanti saya kenal. Ya, yang junior selalu duluan nih. Bukan junior. Ini berpengalaman apalagi e-commerce kan. Pertama, kalau saya simple. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana memulai bisnis? Anda ingin menjadi bisnismen. Simpel kan? Bukan ingin menjadi entrepreneur. Karena beda. Bisnismen sama membuat bisnis dengan menjadi entrepreneur itu beda. Di situ. Kalau bisnis is very simple. Just do it. Kalau Anda punya modal, bisnis itu kan gini. Anda punya 2.000, cari sesuatu agar 2.000 itu menjadi 10.000. That's business. Caranya gimana? Bisa membuat perusahaan, bisa membuat usaha, atau bisa kemudian bermain bisnis saham, bisa bermain bisnis trading dan sejenisnya. That's business. Di situ. Tapi kalau entrepreneur, ini harus dipisahin dulu Pak, definisi saya. Entrepreneur itu harus punya visi, punya problem solving apa, punya passion, karena dia harus membangun sesuatu. That's entrepreneur Pak. Dua hal yang berbeda antara membuat bisnis dengan menjadi sebuah membangun sebuah entrepreneurship di situ. Nah, satu, di era pandemik, mau di era pandemik atau tidak, cara memulai bisnis ya mulai, jangan banyak nanya. Itu dulu. Nah, yang kedua, yang repot itu kenapa? Karena saking banyak nanyanya, saking banyak belajarnya, akhirnya nggak mulai-mulai Pak. Itu yang repot di situ. Ya. Nah, yang kedua adalah tentu di dalam industri dalam situasi pandemik, dan ini wave 3. Wave 3 ini
lebih parah dari pada saat event tanggal 2 Maret pertama kali tahun lalu. Disebutkan. Dan itu sudah lebih dari 13.000 orang yang positif COVID, Pak. Terdampak, terpapar, Pak. Dan ini rekor. Bahkan dari sejak wave 2 dan wave 2. Nah, kasus India, betul ya Pak ya? Hari ini 14.000 sekian, Pak. Nah, sekarang udah lebih dari 14.000, Pak. Udah rekor baru lagi. India, wave 3 itu parah banget, Pak. Festifnya, lebarannya, Januari, Februari, tapi kemudian bikin masak-masakan kayak dan sejenisnya di situ. Itu yang paling gampang, Pak. 1 dan 2. Yang ketiga adalah kemudian everything about sesuatu yang memang terdigitalisasi di situ dengan online dan sejenisnya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Kalau teman-teman belum bisa memulai menjadi entrepreneur, membuat produknya sendiri, sekarang itu banyak platform, belajarlah menjadi pedagang dulu, menjadi reseller. Banyak sekarang, Pak. Jadi memulai itu nggak perlu harus, kalau nggak berani, punya resiko dan nggak tahu mau bikin barang apa, ya sudah, jadi reseller aja dulu. Banyak sekarang. Untuk menjadi reseller dropship. Banyak, Pak. Exactly, Pak. Betul, just tip atau reseller. Banyak. Selama itu ada kemauan, dan sekarang sudah banyak dimudahkan. Ya, dengan digital, dengan teknologi, semuanya bisa dimudahkan. Ya, itu tadi. Itu salah satu ya, Mas Adi ya. Apa yang bisa dijual, dan itu salah satu dari mungkin ribuan atau ratusan ribu barang-barang yang bisa dijual. Ya, kalau memang itu tujuannya untuk memulai satu bisnis, mulailah. Karena segala sesuatu itu harus mulai dari langkah yang terkecil dulu. Yang terpenting belajar dari situ. Oke. Kalau saya ingin menambahkan, Pak. Saya ingin menambahkan. Dari pengalaman saya menghadapi pandemi selama ini, dan kenapa kok perusahaan kami itu masih banyak kerjaan gitu ya, Pak. Alhamdulillahnya. Itu ada kuncinya. Ternyata kita itu bukan hanya kemampuan dan kemampuan saja, tetapi kita harus tanggap dan lihat agile. Jadi saya pernah ditanya oleh teman, apa rencana kamu setahun ke depan? Rencana bisnis kamu setahun ke depan? Saya bilang, emang kamu bisa ngeramal profit ini bakal gimana? Nggak ada yang ngeramalin kayak gini. Nggak ada yang ngeramalin bahwa kita masuk ke fase ketiga seperti ini. Gelombang ketiga seperti ini. Kita ngeramalnya tahun 2021 akan, ya semua akan back to normal. Banyak yang halu. Jadi jangan kejauhan lah. Jangan kebanyakan mikir lah. Asal kita bisa tanggap dan agile. Begitu kita melihat bahwa fenomenanya seperti ini, tanggap kita, agile, menyesuaikan diri, tangkap opportunity-nya, kerjakan. Jadi kalau saya bercerita teman-teman, ketika mulai terjadi COVID di Maret 2020, saya sudah melihat bahwa ini pasti nggak akan bentar ini. Jadi saya mengumpulkan dari teman-teman digital agency, tanya sama mereka. Karena saya melihat bahwa apa yang akan dilakukan itu akan melalui digital semua nih. Saya mengumpulkan mereka, ternyata saya mendapatkan satu learning dari mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka selama ini tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kami di strategic communications. Jadi kami create yang namanya digital PR jadinya, yang real digital PR. Kalau ditanya apakah di dalam
masa COVID ini kita tidak bisa berkomunikasi, salah besar. Justru sekarang ini reach kita menjadi lebih luas all at once. Jadi kalau dulu kita harus hadir secara fisik untuk berkomunikasi dengan komunitas-komunitas tertentu dan di daerah-daerah tertentu, sekarang batasan itu udah ada. Jadi dengan digital, dengan saya di rumah, saya bisa ngomong dengan puluhan ribu tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Misalnya, saya bisa ngomong dengan komunitas ibu-ibu doyan makan seluruh Indonesia, misalnya. Yes. Jadi ini adalah opportunity yang bisa kita peroleh dengan. Jadi di setiap musibah itu kan pasti ada hikmahnya juga. Jadi ada hikmahnya juga, gitu. Jadi kita harus bisa ngeliat silver line-nya. Jadi apa namanya? Kalau saya bisa rangkum, teman-teman apapun itu, kita tetap harus cari yang namanya problem atau needs-nya apa. Yang tadi yang ditunjukkan oleh Mas Hadi itu kan sebenarnya sama dengan teori dalam berbisnis. Kita carilah apa yang laku, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi problem saat ini. Ya, karena ini kan taktis sekali kan teman-teman, yang apalagi yang mungkin kehilangan pekerjaan terus ingin melakukan bisnis. Mulailah dari situ, carilah apa yang dibutuhkan sekarang ini, dan banyak yang dibutuhkan. Nah, jadi start with a small step with a big dream ya. Oke, lanjut Bu Ati. Lanjut, ini ada pertanyaan kedua dari akun My Journal. Pertanyaannya ini mungkin untuk Mas Kunchoro Hadi nih. How do you optimize new valuable customer experience? Waduh, ini panjang nih kali ya kalau dibahas. Kita tunggu kelasnya Mas Hadi nih kayaknya. Pertama, karena ada Pak Chandra, saya akan bilang pertama pada saat kita mau membangun dasar dari dasar dari customer experience development itu adalah komunikasi yang benar dulu. Itu dulu dasarnya. Baru dari komunikasi kita ngomong kontennya. Kita mau ngasih value apa kepada dia. Kontennya. Artinya apa? Entah uniqueness, entah memang benefit, entah itu kemudian sebuah value psychologic, atau menciptakan dia persepsinya sehingga terpersepsi bahwa dirinya menjadi seseorang yang apa gitu ketika membeli barang kita dan sejenisnya. Plus kemudian yang kemudian yang ketiga adalah setelah konten adalah kemudian kita berbicara tentang how to deliver-nya. Artinya easiness. Easiness-nya. Jadi jangan dibikin ruwet customer itu. Di situ. Tapi juga jangan as a business, jangan membunuh dirinya sendiri sebagai bisnis. Kadang-kadang pro customer terlalu mewah ke customernya, everything dikasihin, tapi kemudian jadi loss, gitu loh. Gak gitu juga. Semua ada hitungannya di situ. Tapi harus tahu hitungannya seperti apa. Jadi communication basisnya harus benar, baik itu responsiveness-nya, kecepatan, kualitas merespon dan sejenisnya. Yang kedua adalah konten tadi, apa yang harus kita sampaikan, memberikan value apa. Yang ketiga adalah delivering-nya adalah bagaimana menciptakan easiness kepada mereka pada saat proses berkomunikasi atau pada proses kemudian mereka mencoba experiencing terhadap produknya kita. Nah, yang terakhir adalah engagement-nya tadi. Engagement itu adalah buat saya bagaimana menciptakan mereka menjadi lebih dihormati dan dihargai, diberikan value proposition. Nah, kuncinya apa? Semakin banyak customer-nya, mulailah dipilih-pilih customer platinum, customer black, customer. Nah, jangan dari awal dipilih-pilih customer-nya. Oh, baru 10 customer-nya udah dipilih nih. Ini customer platinum, ini apa dan sejenisnya gitu loh. Belum banyak, belum pantas. Jadi tujuan utama banyakin dulu customer-nya, baru setelah itu dipilih-pilih customer itu. Mungkin 4 poin itu Pak dari saya bagaimana how to boost the valuable customer experience tadi. Kuncinya di situ. Yes. Ya, Pak Chandra, ada tambahan? Saya ingin memberikan meriman lagi ke teman-teman bahwa experience itu ada jenjangnya juga. Kalau kita nggak pernah dengar business ID, itu kita di tingkat unaware. Kita kemudian naik kelas menjadi aware. Oh tahu, tapi apa yang nggak ngerti? Kemudian saya naik kelas lagi menjadi comprehend, ngerti. Dari comprehend naik kelas lagi. Oke, kalau saya memang butuh
kalau mau belajar saya pakai bisnis.id. Maka saya convince dulu, baru saya trial. Setelah saya trial, wah kok oke ya, saya akan meneruskan, keep action. Ya. Tetapi nggak bisa kalau tiba-tiba unaware dipaksa jadi action. Jadi proses itu harus ada, teman-teman. Proses itu harus ada. Dan yang membuat anak kita naik itu adalah komunikasi. Yang membuat kita turun adalah waktu dan kompetitor. Jadi kalau teman-teman berhenti berkomunikasi, dipikir launching udah selesai gitu, maka dengan adanya waktu lama-lama orang lupa. Dengan adanya kompetitor sama-sama teman. Kalau dulu saya kerjanya main sama Pak Abbas, wah ingat terus nih setiap hari. Tapi kemudian Pak Abbas terus main sama Pak Hadi, sama Pak Budi dan sebagainya. Saya kemudian jauh. Ada kompetitor saya dalam tanda kutip, ada Pak Hadi, ada Pak Budi segala. Itu customer akan lebih dekat dengan kompetitornya yang lebih banyak berkomunikasi juga. Jadi ada naik tangganya itu dengan komunikasi, turun tangganya itu dengan waktu dan kompetitor. Karena itu kita harus tetap berkomunikasi. Ya, menarik sekali. Jadi teman-teman memang sering kita bahas ya, intinya dalam hal membangun value itu kita tidak bisa pungkirin itu ada tahapannya, jenjangnya, langkah-langkah yang harus dilalui. Seperti tadi Pak Chandra sampaikan pun benar sekali, nggak bisa kita langsung ke level of engagement. Sempat kita bahas nih, Mas Hadi sama Pak Chandra ke teman-teman nih, ada yang namanya path to purchase ya, atau customer journey itu. Jadi ada di tahapan pertama, needs awareness. Jadi mereka disadarkan bahwa mereka itu perlu. Kadang-kadang banyak ya teman-teman customer itu, mereka tidak sadar bahwa mereka itu butuh. Jadi di tahapan pertama itu ada yang namanya needs awareness. Dari situ kita hadirkan yang namanya information, yang karena mereka akan dalam tahapan mencari informasi. Lalu dari informasi gathering itu mereka mengevaluasi. Di antara informasi itu yang tadi Pak Chandra sampaikan, ada opsi-opsi yang menghadirkan diri bahwa gue tuh yang terbaik pilihannya buat dirimu. Kurang lebih gitu ya. Ada saya, ada Mas Hadi, ada Pak Chandra. Itu menghadirkan diri untuk menyatakan bahwa kami patut untuk dipertimbangkan. Setelah akhirnya kita berhasil meyakinkan siapapun itu, akhirnya dia melakukan purchase. Setelah melakukan purchase, ada yang namanya post-purchase atau validation. Nah, itu yang tadi dibilang, engagement itu akan harus terus hadir di situ. Jadi, dikala mereka sudah membeli barangnya, membeli jasanya, itu kalau di PNJ ada namanya moments of truth. Ya. Titik di mana konsumen akan istilahnya mengevaluasi apa yang dijanjikan oleh brand, bener nggak gue dapat? Apakah gue dapatnya lebih, dapatnya sama, atau di bawah dari yang dijanjikan brand? Nah, kalau dari situ sudah dapat dan ternyata sudah bagus, sesuai atau di atas bahkan, itu kemungkinan mereka untuk kembali akan lebih tinggi. Nah, tapi sekali lagi tugasnya yang seperti tadi juga Pak Chandra sampaikan, intinya itu masih akan rawan di mana dilibas oleh pemain-pemain lain. Oleh karenanya komunikasi kita harus terus berjalan, ya, berjalan untuk mengingatkan mereka, tapi juga yang lebih penting untuk mereka tetap engage, untuk mereka ingat kepada kita. Bahasa kerennya adalah stay relevant, ya, stay relevant di mata mereka. Tetap hubungan itu terjaga. Nah, kalau itu sudah terus terjadi, masuklah yang tadi namanya omni-channel itu tadi kan, yang tadi Mas Hadi sampaikan. Semua basisnya itu dari value dan communication, dan dimainkan di omni-channel tadi untuk semua experience dan engagement yang ingin didapat. Ya, jadi moga-moga teman-teman jelas ya bagaimana kita membangun value di channel-channel yang kita masuki. Oke, good question. Thank you. Ya, Pak Abbas, sebetulnya ini ada pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu membatasi. Tapi saya rasa dari pembicaraan ini sebetulnya mungkin sudah agak terjawab, tapi kalau belum mungkin bisa ini
pertanyaan dari Junaini Rashid. Katanya dalam teori omnichannel nih, bagaimana sih meningkatkan value suatu produk padahal follower kita di channel online-nya itu masih sangat sedikit, terutama nih bagi kami para UMKM. Ada nggak tips dari ketiganya ini nih? Follower masih sedikit nih, tapi kita mau bermain nih karena ada teori omnichannel. Ya. Sorry Mas Adi, sebelum dijawab, tadi karena kita mulainya rada telat ya Bu Ati ya, karena injury time kita kasih waktu yang lebih lama lah ya, karena tadi kita baru mungkin mulai secara efektif jam mungkin tadi jam 8 mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, kita sampai paling tidak jam 9 lah. Kalau nggak kasihan nih ada bintang-bintang di sini, kayaknya belum panas, baru mau panas sudah berakhir nih. Ada Mas Adi sama Pak. Monggo Mas Adi, Mas Adi, silakan. Saya jawab dulu ya. Nah, makanya kemudian ke depan itu mungkin ini Pak Chandra juga lebih ahli lah. Kemudian dalam komunikasi itu relationship terhadap customer itu tidak lagi kemudian nanti adalah CRM, tapi nanti ke depan itu akan kemudian lebih dikenal itu adalah CDP, Customer Data Platform. Di situ. Itu ada baru lagi. Wah, ini macam-macam. Tadi sebenarnya saya sempat ngelihat ada pertanyaan tuh bedanya omnichannel sama Unified Commerce gitu. Itu nanti saya jawab deh gitu loh. Nah, itu teori-teori itu tuh di situ. Tapi saya mau jawab dulu yang ini. Apa namanya yang tadi, bagaimana meningkatkan followernya masih sedikit, tapi kemudian bagaimana meningkatkan itu kemudian menjadi omnichannel. Gini, saya mau tanya dulu case-nya. Teman yang nanya tadi adalah pada saat sekarang berjualan kemarin itu berangkatnya dari mana? Dari offline kah? Nah, kalau dari offline, apakah sudah punya big data sebelumnya pada saat di channel di offline dulu? Nah, jadi pada saat kemudian kita berbicara Anda sekarang punya online, tapi follower Anda masih sedikit di situ. Pertanyaannya, Anda harus optimalisasikan dulu data yang Anda punya dari yang historis. Di situ. Nah, yang sering lupa itu apa? Yang sering lupa itu adalah kita bikin channel baru, kita invest tuh channel baru biar followernya banyak, engagement banyak, dan sejenisnya. Kita lupa bahwa sebelumnya di toko offline-nya kita itu bikin komunitas, bikin apa, ada datanya dulu. Padahal dulu udah pernah punya data, tapi nggak pernah pakai gitu loh. Nah, yang paling utama kita tahu dulu, mapping dulu, kita ini punya digital asset atau punya data, digital asset itu salah satunya big data, itu apa dan seberapa besar. Itu dulu. Jadi jangan dulu berinvestasi ke yang lain-lain dulu di situ. Ke investasi yang baru, tapi optimizing what we have. Nah, yang repot adalah udah bertahun-tahun jualannya lewat offline, lewat reseller dan distributor, big data end usernya yang pegang distributor sama resellernya. Itu cilaka kan gitu loh. Ya kan gitu loh. Ya, itu yang sering terjadi, Pak. Itu yang sering terjadi. Udah gitu omsetnya dikontrol sama resellernya. Nah, pada saat dibully. Nah, pada saat kemudian digital ini datang, dia mau bikin nih online store. Entah itu di marketplace, bikin website dan sejenisnya. Bahkan pada saat bikin online store aja, itu dimaki-maki dan dimarah-marahi sama resellernya, Pak. Lu kok bikin brand, bikin toko sendiri, lu namanya bikin kompetitor sama gue nih, bentar gue nggak mau beli lagi deh, gitu loh. Itu paling banyak tuh kasus tuh. Di situ. Akhirnya apa? Yang punya brand malah nggak pernah punya platform atau channel untuk membangun brandnya sendiri untuk masa depan. Itu yang cilaka. Di situ. Akhirnya apa? Terpaksalah dia bikin, mulai followernya. Misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana meningkatkan follower? Sebetulnya kan itu kalau kelasnya Mas Yoyo kan udah banyak banget. Ada organik, ada non-organik kan gitu loh. Kalau organiknya, rumusnya kan 3C kan gitu loh. Bikin konten yang benar, ya kan, di situ, yang tepat guna dan sejenisnya, kemudian cari komunitas target segmen pasarnya yang akan ditargeting, C-nya konsisten, kan rumusnya kan begitu aja 3C kalau saya kan gitu loh. Konsisten tadi Pak Chandra juga yang paling berat itu kan konsisten di situ, ya kan.
Karena apa? Yaitu tadi, ketika kita lengah, kita lowong, tidak apa namanya, tidak berkomunikasi, either waktu atau kompetitor yang ngisi di situ. Karena itulah kuncinya konsistensi di situ, konsisten buat saya. Nah, atau kalau mau ngelibatin follower, sebetulnya kan sekarang gini Pak, kalau kita mau ngomongin di sosial media commerce, follower itu kan sekarang bukan lagi patokan Pak, tapi engagement patokan itu sekarang. Algoritmanya seluruh sosial media itu ke engagement, bukan ke follower, Pak. Kenapa? Karena sosial media platformnya, entah Facebook, Instagram, itu udah mata duitan. Mau lu followernya cuma 100, kalau lu bayar, lu bisa dapat traction banyak. Kan gitu rumusnya, Pak. Gitu loh. Nah, tinggal bagaimana. Nah, tapi in the end of the day, kalau kita nggak punya investasi ini, lagi-lagi kan tadi pertanyaan UKM ya, berarti kan asumsinya limited investment budget, misalnya kayak gitu. Biasanya kan alasan duit gitu. Oke, pakailah yang organik, berarti 3C rumusnya. Bikinlah konten yang interaktif, yang bagus, tepat guna. Mungkin Pak Chandra bisa cerita. Kalau rumus saya, kalau mau viral, itu nggak bisa mediocre. Viral itu either bagus banget atau jelek banget. Tinggal mau ngambil resikonya yang mana kan gitu loh. Itu aja kan gitu loh. Tapi kalau mediocre, itu nggak bakalan pernah bisa viral. Di situ, mediocre itu. Nah, sehingga dari konten-konten itu kalau mau organik, maka kemudian kita mulai banyak Pak caranya. Konten dibikin gamification, konten dibikin sehingga engagement, dibikin pooling, at least kemudian meng-attract data. Di situ. Kalau data sudah banyak, nggak perlu follower banyak. Sebenarnya. Karena dari big data itulah kita kunci. Di situ. Kenapa? Karena kita bisa invest mentargeted orang dengan targeted investasi digital marketing sekarang ini. Jadi sebenarnya kuncinya bukan follower sih. Tapi apesnya ada berapa kriteria. Bagaimana follower juga penting, harus dikembangkan. Karena apa? Syarat untuk dapat checklist centang biru minimal harus 100.000 kan followernya kan gitu loh. Kalau mau mudah kan gitu loh. Jadi itu tetap harus digarap gitu loh teknisnya. Nah, in the end of the day, mau 3C-nya bagus, tapi kalau produk uniqueness-nya nggak punya, nggak dapat produknya, kualitas produk nggak dapat, nggak baik, layanan servis kualitasnya buruk, maka loyalty repeat order-nya, jangka panjangnya tidak akan pernah bisa terjadi. Ingat ya, yang mahal dari investasi dalam membangun bisnis itu adalah berinvestasi akuisisi customer. Kenapa? Sekali pasang ads di Indonesia, mau sosial media atau Google, SEM, SEM dan sejenisnya, itu butuh BEP, rata-rata industri produk kategori, itu butuh $20. Artinya apa? Artinya, baru kalau harganya dia 200.000 satu produk, dengan margin 100.000, minimal harus 2 kali beli. Baru BEP. Tapi kalau 100.000, untungnya 50.000, minimal 4 kali beli balikan. Dia harus balik. Beli. Cara rumusnya kayak gitu. Karena investasi itu, akuisisi itu berat. Kalau sampai dia pertama beli, terus habis gitu kabur, karena kualitas produk nggak bagus, karena layanan nggak bagus, dan sejenisnya, maka kita kehilangan uang investasi marketing tadi. Iya, iya. Di situ. Makanya kenapa kemudian kita bikin voucher, beli berikutnya dikasih voucher, biar balik Pak. Karena apa? Cost ROI dari investment nge-ads itu mahal Pak akuisisinya. Karena dari sekian juta traffic, itu industri itu untuk kategori-kategori tertentu bahkan cuma 1,6% yang convert Pak. Nah, tinggal dihitung aja tuh ROI-nya. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab dari sejak organik, non-organik, sampai kemudian product value dan repeatable investment atau kemudian marketing investment untuk akuisisi customer. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mas Adi. Memang itu kasus nyata ya Mas. Untuk para UMKM khususnya yang masih kecil, kadang-kadang mereka harus disadarkan tuh Mas. Banyak sekali kasusnya di mana sejak offline itu sebenarnya mereka punya data, tapi belum dimainkan.
Mungkin Ya, kata-kata yang mengerikan mereka kan istilahnya big data, Mas. Big ya, data, wah, gue kan cuma 2.000, padahal 2.000 itu tuh cukup big ya untuk UMKM kalau digarap ya. Apalagi iya, dengan digarap bisa hanya beli sekali dalam setahun menjadi 2 kali aja, atau 3 kali ya, aja setahun. Itu kan ya, sales revenue udah harus technically naik 3 kali. Nah, kalau kita ya, sudah sadar itu, dimainkan tadi dengan conversionnya, hitunglah apa namanya cost conversionnya dengan umpama tadi 1,5–2% kan harusnya bisa dirumuskan lah. Nah, itu betul. kadang-kadang ya itu tadi Mas, teman-teman tuh suka takut dengan istilah big data. Padahal kita dulu mulainya bahasanya database ya Mas ya. Iya. Database. Belum. Kadang-kadang suka suka kaget sama istilah, Pak. Jadi contoh, wah Iya. kita harus bikin bikin aplikasi platform. Iya. Kita nggak punya platform ini, application ini dan sejenisnya. Padahal apa? Pakai Excel juga bisa. Cuman kalau udah 300.000 row, maka kemudian Excel-nya ngehang gitu aja. Maka harus pakai sistem kan gitu loh. Dulu namanya makros Mas, dulu namanya makros kan di Excel. Ya, makros, betul. Ketahuan deh kita umurnya. Nggak apa-apa, Kalau Mas. saya, Nggak apa-apa. kalau saya boleh Yang penting menambahkan, masih Pak, berjiwa muda, Mas. kalau saya boleh menambahkan di samping apa yang Silakan. dikatakan oleh Pak Hadi tadi, saya ingin mundur satu step sebetulnya. Banyak orang yang tidak berhasil menjalankan e-commerce itu karena atau masuk ke platform digital itu karena dia menjalankan platform digital atau e-commerce-nya seperti dia menjalankan offline Ya, atau bisnis lamanya. Jadi betul. saya kan banyak punya teman-teman di media. Kenapa kok media di Indonesia itu banyak yang kolaps? Karena mereka hanya memindahkan platform cetak ke digital. Padahal nature-nya digital itu sama sekali berbeda. Begitu banyak varian yang ada di dalam sana yang mereka nggak bisa eksplor karena pikirannya adalah seperti cetak, cuman sarananya aja di online. Jadi itu yang harus dipahami dulu, mengerti dulu nature-nya digital itu seperti apa, kemudian bagaimana aset yang kita punya ini, kemudian dibawa ke sana dan dimainkan sesuai dengan nature-nya digital. Itu yang banyak yang nggak melakukan, Pak. Itu aja. Betul sekali, Pak. Yang sering lupa tuh begini, Pak. Sebetulnya prinsip-prinsip dasar antara offline retail dengan online tuh mirip, Pak. Mirip. Cuman ada plus minusnya. Contoh misalnya kayak gini. Contoh, kalau dulu kita let's say ke supermarket atau ke hypermarket, apapun itu. Pasti mirip ketika masuk ke pintu depan, itu pasti di depan pertama itu adalah either new produk baru launching atau yang lagi promo diskon. Kan gitu. Di website e-commerce sama, Pak. Di depan itu pasti yang lagi new product launching atau yang diskon juga. Mirip, Pak. Di situ. Kemudian bikin kategori. Bedanya kalau di supermarket, minimarket atau hypermarket biasanya kayak gini. Belok kanan consumer elektronik. Belok terus ke belakang adalah kemudian kebutuhan untuk rumah tangga apa dan sebagainya. Pokoknya yang bapak-bapak urusan kebun apa dan sejenisnya itu di pojok kiri belakang. Bapak, itu kan rutenya begitu, Pak, di dalam toko. Nah, di dalam e-commerce pun sebenarnya displaynya mirip, Pak. Dibikin per kategori, nanti layoutnya, navigasinya itu disamakan, Pak, urutannya, Pak. Navigasinya. Bedanya, plusnya gini, Pak, plusnya. Satu, kalau offline, si supermarket atau hipermarket tadi, pintunya cuma dari depan, Pak. Online, pintunya bisa macam-macam, Pak. Dari sosial media bisa, dari WA link bisa, yang masuk organik bisa, dan sejenisnya. Yang direct bisa, dan sejenisnya. Banyak, Pak, pintunya. Dua, kalau di offline, itu yang ada namanya jam 9 malam, jam sekarang ini adalah bubar toko, Pak. Dari jam 9 sampai jam 9 malam, Pak. Online 24 jam, Pak. Di situ. Jadi, ada plus minusnya. Tapi, plus minus tadi, plusnya di online, itu ketika kita salah, maka viralable-nya mengerikan, Pak. Kenapa? Karena netizen Indonesia itu adalah netizen 662 ini adalah satu tipenya adalah curiosity-nya tinggi, keinginan involve-nya besar, dan impatient, tidak sabarnya luar biasa. Jadi netizen ketika kita salah, betul,
menjadi salah sedikit aja, padahal belum tentu kita yang salah sebagai penjual, dia ngamuk dulu dan viral dulu, Pak. Jadi ada plus minus di situ. Tapi prinsip dasar pengelolaan tokonya itu mirip prinsip dasarnya kayak yang di offline, Pak. Cuma nature-nya tadi yang berbeda, karakternya yang berbeda, sama kulturnya yang berbeda di situ. Kira-kira gitu, Pak. Benar, Pak. Menarik. Benar banget. Tadi seru tuh Mas yang dibilang pintunya banyak tuh ya, benar sekali. Karena apa bisa dari WA, website dan seterusnya lah. Ya. Betul. Kalau ya. Ya. Oke, Bu Ati ada lagi Bu? Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Satu yang terakhir. Satu terakhir ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari tentang how to optimize customer life cycle value after customer acquisition product diversification. Nah, panjang nih Pak. Jadi how to optimize the life cycle value after customer acquisition. Wah, ini Pak Baskoro lah jagoan deh. RJOS 69 official nih. Official akun nih bisnis. Ayo Mas Adi tadi bertanggung jawab tadi soal gamification tuh, ayo. Customer acquisition itu kayaknya keyword yang memunculkan ini lanjutan nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Jadi product life cycle yang dimana berangkatnya dari produk customer acquisition itu cukup panjang ceritanya di situ, akan sangat panjang karena ini penggabungan antara bagaimana dari sejak produk akuisisi customer yang berbasis dari attractionnya produk sampai kemudian produk life cycle-nya di situ. Produk life cycle itu kan di mana produk itu mulai dari kemudian dia muncul launching sampai kemudian tumbuh mature sampai orang bosen kan gitu produk life cycle di situ. Nah ini kaitannya sangat benar dengan terhadap customer experience behavior-nya tadi di situ. Nah, bayangkan mungkin kayak gini, ini akan bergantung sekali terhadap produk kategori apa. Kalau ngomong fashion, itu nggak ada yang namanya produk life cycle yang panjang. Apalagi produknya yang berbasis fashionable, bukan yang basic. Ya, kalau fashion Pak, setiap minggu atau setiap bulan kita harus mengeluarkan new produk baru, kan gitu, desain baru. Pokoknya apapun, bukan hanya fashion aja, everything about lifestyle yang itu kepada tren, maka harus mengeluarkan produk baru. Life cycle-nya dia di-drive oleh produk baru, Pak. Di situ. Nah, kalau kemudian itu yang berbasis consumer's good atau kemudian basic yang di fashion, maka kemudian kita harus melihat kebutuhan apa sih di awal kita meluncurkan produk uniqueness. Misalnya apa? Nah, ini sebetulnya kaitannya kepada kepada brand strategi di awal sih, Pak. Pertama tentu kita produknya apa, gitu. Kita mau fokus di produk apa. Tapi setelah itu kemudian awalnya dari brand strateginya, Pak. DNA-nya mau apa, Pak? Nah, dari situ kalau saya pernah sharing kemarin di Omnichannel kan ada 7 komponen kita mau bershifting business transformation yang berbasis digital. Pertama yang dibenahin adalah brand strateginya dulu. Nah, kedua, setelah brand strateginya, DNA-nya ketemu dan sejenisnya, maka kedua kita akan melihat bisnis modelnya. Kita mau bisnis model seperti apa? Lewat distributor kah, reseller kah, online kah, direct to consumer marketplace kah, apa dan sejenisnya. Itu keputusan. Yang ketiga, baru kita berbicara adalah network distribusi atau supply chain. Nah, yang keempat itu adalah kita berbicara tentang produk innovation-nya, Pak. Nah, produk life cycle itu masuknya di situ, Pak. Di situ. Nah, setelah komponen 1, 2, 3, 4 tadi, itu akan terlihat tuh, oh ini udah maturity nih produknya, udah growing, udah maturity, maka kita harus punya life cycle produk mengeluarkan apa lagi yang baru. Di situ. Nah, sisa yang lainnya kan lebih ke transformation-nya. Nah, itu tergantung dari kategorinya. Tapi step by step-nya mulai dari meluncurkan produk, di situ belajar tentang brand strategik, mulai dari segmen market, target market, apa dan uniqueness dan sejenisnya, sampai kemudian membesarkan produk tersebut, sehingga bertumbuh produk tersebut. Baru ketika mature, mulailah dari setelah bertumbuh,
mulailah bikin kategori, subkategori, atau bukan mungkin sub-brand dan sejenisnya, sampai akhirnya kemudian life cycle-nya bertumbuh. Nah, itu tergantung dari kategorinya dan tergantung dari sebetulnya kita punya keinginan sampai kemana. Contoh misalnya kayak gini, ada produk yang sudah 20 tahun produknya itu-itu aja, Pak. Biasanya brand-brand yang dibangun oleh perusahaan Jepang, Pak. Jepang itu konsisten, Pak. Kalau boleh ingat mungkin, kalau boleh saya menyebut misalnya si Otsuka, Yakult misalnya kayak gitu. Modelnya kan kalau Jepang itu kan satu tapi konsisten, tumbuh terus digedein, Pak. Di situ. Tapi kalau produk-produk model Korea yang lifestyle China itu banyak, Pak. Lebih sering, Pak. Biasanya Jepang yang ortodok itu biasanya Jepang atau enggak Jerman tuh, Pak. Nah, itu biasanya kan lama tuh produknya tuh, life cycle-nya, Pak. Di situ. Nah, itu pilihan. Di situ. Mungkin itu. Tapi ke depan, direct to consumer, itu bukan lagi supply chain. Saya pernah bilang kemarin apa? The next game-nya itu adalah demand change. Jadi, supply mengikuti demand. Maka, konsep-konsep varian-varian tadi sangat penting. Apalagi di online, Pak. Kalau produknya cuma satu, Pak, itu toko nggak didatengin, Pak. Di situ. Digital itu semakin harus banyak variannya. Betul, Pak. Karena mereka harus punya pilihan dan punya comparable di situ. Mungkin itu sebagai gambarannya, tapi sangat menarik pertanyaan customer experience terhadap produk life cycle itu sangat nyambung sekali, Pak. Yes. Kalau saya boleh menambahkan, Pak, buat saya sih simple aja, Pak, untuk supaya life cycle-nya itu tetap jalan gitu. Di tahapan apapun Anda, stay current and stay relevant. Ya. Kalau Anda bisa stay current and relevant, mau di tahap mature pun Anda kan tetap jalan. Mau di tahap di awal pun jalan, di tengah jalan, di bawah, di pinggir juga jalan. Current and relevant. Itu aja. Ya. Mungkin saya mau ini sampaikan juga istilah, sekali lagi soal istilah ya, namanya product life cycle atau category life cycle. Jadi mungkin teman-teman harus memahami bahwa yang namanya life cycle itu adalah fase kehidupan di mana dia bermulai dan berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa jadi bicara soal kategori life cycle sebelum even product life cycle. Kategori life cycle itu contohnya apa ya? Kayak dulu dunia imaging ya, dari film menjadi digital. Itu kategori yang mati, bukan produknya istilahnya. Jadi yang duluan matinya adalah kategori. Produk-produk yang ada di kategori itu tentunya ikut mati, gitu ya. Jadi ada kalanya di mana kita sebenarnya bicara soal kategori life cycle. Nah, kalau kita turunkan lagi, tadi Mas Adi sampaikan juga, bicara soal product specifically. Product specifically pun itu bermacam-macam nature-nya, jenisnya. Kalau kita berbicara di fashion, kadang-kadang sebenarnya bukan product life cycle, istilahnya season cycle-nya. Ya, yang terpendek dan yang terjelas, umpamanya kalau di dunia 4 musim kan, produk life cycle untuk pakaian summer ya cuma 3 bulan. Ya. Tapi mati hidup lagi. Mati hidup lagi. Mati hidup lagi. Ada juga life cycle-nya yang lebih panjang. Dia mati, tapi 1 abad lagi atau 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi hidup lagi. Nah, jadi pemahaman life cycle itu bisa jadi kayak semacam reinkarnasi dengan segala kecepatannya. Tapi juga ada yang kalau itu sifatnya kategori, matinya udah mati, nggak hidup-hidup lagi, istilahnya gitu. Nah, jadi teman-teman harus membedakan antara product life cycle dengan season cycle, yang mana memang seasonnya dia mati karena seasonnya. Tapi ya, itu akan berbalik lagi. Ya. Dan makanya ada istilah letter S itu. Nah, letter S itu kan sebenarnya bisa berulang lagi, ya, kayak reinkarnasi. Ya. Tergantung kembali ke kategori atau produk nature-nya dari teman-teman sekalian. Oke, great session, good questions ya. Terima kasih banyak nih Mas Hadi sama Pak Chandra nih. Kita udah bikin ngepul teman-teman nih, paling nggak dengan ilmu-ilmu pengalaman yang harapannya sih memperjelas ya, bukan tambah bikin bingung gitu. Kalau saya malah bikin suruh bingung, Pak. Berarti dia nggak bisa tidur malam ini.
Kalau nggak bisa tidur berarti dia mikirin, Pak. Kalau dia bisa tidur nyenyak berarti nggak mikirin, Pak. Udah lupa, Mas. Betul. Great, great. Oke, jadi apa sebelum nanti kembali ke Bu Ati, teman-teman, saya terus terang sangat beruntung sekali bisa mengundang Mas Hadi, Pak Chandra malam ini yang biasanya bisnis kian itu saya dan moderator either Mbak Melisa atau Ibu Ati ya. Tapi kali ini beruntung sekali nih kedatangan 2 bintang lah ya, 2 bintang yang bisa memberi tambahan ilmu. Jadi justru pertanyaannya tidak terlalu banyak, tapi saya harap dari pertanyaan tadi yang begitu bagus juga jawabannya menambah pengetahuan dan ilmu buat teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih Pak Chandra. Kembali ke Bu Terima Ati. kasih Mbak Bu Ati, terima kasih Pak Baskoro, terima kasih Pak Chandra. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Sama-sama. Selamat malam. Invite Selamat ini ya, Pak Chandra sama Pak Hadi, of course Pak Baskoro, sangat menarik. Saya yang beruntung ya malam ini itu ditemani dengan 3 orang coach yang sangat berpengalaman sehingga kerjaan saya nggak banyak, saya banyak dapat ilmu juga malahan. Jadi kalau teman-teman ya para businesspreneurs yang masih punya pertanyaan, nanti akan ada sesi hari Rabu Q&A dengan Pak Budi Isman. Ya, jadi bisa ditahan pertanyaannya, bisa ditanyakan. Dan bagi yang malam ini mungkin ada yang ingin melihat kembali rekaman dari sesi Q&A malam ini, nanti akan tersedia di aplikasi kami juga, dan teman-teman harap download aplikasi business.id karena di dalamnya para coaches ini nih banyak sharing ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi teman-teman UMKM. Jadi dengan begitu, karena waktu yang membatasi kita semua, saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Chandra, Pak Hadi, Pak Baskoro untuk sesi yang menarik ini. Signing off, selamat malam, sampai ketemu nanti QA hari Rabu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sehat-sehat. Siap, siap. Terima kasih.